Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma waryuhna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Oke, baik teman-temanku semuanya yang saya hormati, semoga kita masih dalam keadaan sehat dan sekaligus kita pun juga harus punya daya, yaitu adalah daya semangat. Terutama itu adalah semangat dalam menambah wawasan. Tapi kok hanya punya punya hidup ya, punya keberuntungan kesehatan, tapi kok kita nggak punya daya untuk semangat dalam belajar, artinya sebagian dari kehidupan kita itu kurang bernilai atau kurang beroptimal. Karena memang salah satu di mana kita itu mampu untuk meningkatkan kualitas kita, atau dalam bahasa agama itu adalah derajat kita. Jalan di antara jalannya itu adalah semangat kita dalam menambah wawasan. Nah, termasuk dalam rangka diskusi pada hari ini. Baik, kemarin kita di dunia peripatetik sudah melalang buana atau sudah mencoba menggali beberapa ide, terutama idenya Al-Farabi dan Ibnu Sina. Kita sering menyebut istilah emanasi, kita sering menyebut Plotinus ya. Kemudian sering menyebut yang namanya peleburan dari sesuatu yang satu itu menjadi banyak. Kalau kita mengkaji peripatetik, itu tidak terlepas dengan seorang tokoh besar, namanya itu Plotinus. Jadi beliau ini orang asal Mesir yang lahir di Likopolis, yaitu daerah Mesir saat itu. Jadi beliau itu lahir pada tahun 205, nanti beliau itu meninggal pada tahun 275 Masehi. Ya, jadi itu sudah tahun Masehi. Artinya saat itu agama Kristen itu sudah berumur 2 abad. Nah, umur Kristen umur 2 abad itu baru Plotinus itu dia lahir di dunia Mesir. Akan tetapi Islam itu belum ada saat itu. Nah, jadi kalau ditanya agama Plotinus itu apa, mungkin kemungkinan besar agamanya itu adalah Kristen. Tapi beliau punya gagasan yang luar biasa yang sangat terkenal, yang nanti belakangan itu sangat mempengaruhi corak pemikiran filsafat di dunia Islam. Tidak hanya di dunia peripatetik, bahkan masuk juga ide-idenya itu diikuti oleh para teosofi atau oleh orang-orang sufisme. Jadi saya tadi menyebut teosofi, artinya itu adalah theo itu Tuhan, sofi itu adalah kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan Tuhan. Nah, seperti kalau kita mengenal Ibnu Arabi, kemudian Al-Halaj Ibnu Al-Mansur yang punya gagasan tentang Al-Hulul dan lain sebagainya, Wahdatul Wujud dan lain sebagainya, itu tidak terlepas dengan tokoh satu ini yang namanya itu Plotinus. Maka hari ini kita mencoba menggali, yaitu sebagai pengantar saja, walaupun gagasannya beliau itu sangat banyak sekali, tapi malam ini kita hanya mencuil tema-tema yang sifatnya itu tematik. Oke, jadi Plotinus ini, beliau ini lahir dari negara Mesir, yang nanti pada masa perjalanan intelektualnya itu beliau itu nanti sering pindah-pindah dari satu negara ke negara lain. Jadi ceritanya beliau itu baru menyadari di umurnya yang 29 tahun itu
beliau baru mengetahui bahwa di dalam dirinya itu ada potensi untuk ingin belajar filsafat, walaupun sebelumnya itu tidak ada keinginan sama sekali untuk belajar filsafat. Tapi di umurnya 29 tahun itu baru hatinya itu bergerak ingin belajar filsafat. Nah, kabarnya saat dia belajar filsafat itu, beliau itu menggali ide-ide yang ada di filosof-filosof Yunani, terutama itu adalah Plato itu sendiri. Beliau kan termasuk seorang cendekiawan atau seorang filosof yang itu menghidupkan kembali ide-idenya Plato yang jauh-jauh hari itu sudah istilahnya itu sudah tidak banyak orang yang mengkajinya. Tapi hanya saja Plotinus ini nanti banyak sekali mengambil ide-idenya Plato, tapi tidak hanya sebatas mengikuti Plato, tapi beliau itu mengembangkan idenya Plato yang itu nanti dikolaborasikan dengan ide-ide para filosof-filosof sebelumnya. Itu uniknya Plotinus. Maka nggak salah beliau itu nanti belakangan terkenal sebagai seorang tokoh yang mendirikan aliran pemikiran yang disebut itu Neoplatonisme. Ya. Jadi kalau itu sudah ada imbuhan isme ya, seperti radikalisme, pragmatisme, sekularisme dan lain sebagainya, itu belakangannya kan ada tambahan isme. Artinya itu sudah menjadi sebuah pemikiran atau sekte pemikiran atau aliran pemikiran. Nah, beliau ini kenapa kok dianggap sebagai pencetus aliran Neoplatonisme? Sebenarnya itu bukan dari Plotinus sendiri, akan tetapi nanti belakangan banyak murid-muridnya yang itu menjustifikasi bahwa yang mendirikan aliran Neoplatonisme itu adalah Plotinus itu sendiri. Jadi kalau kita merujuk dari Al-Ghazali yang punya kitab Ihya Ulumuddin ya, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama, Plotinus yang nanti dia melahirkan aliran Neoplatonisme ini itu dianggap menghidupkan kembali ide-ide atau corak gagasannya Plato ya. Jadi filosof Yunani yang itu nanti punya guru namanya itu Sokrates. Nah, beliau ini nanti dia hidup di Mesir, dia berguru dengan orang-orang yang ada di Mesir. Tapi beliau itu tidak merasa puas waktu dia itu di tanah kelahirannya, yaitu Nikopolis itu. Nanti beliau pun juga dia itu rihlah dari daerahnya, beliau itu masuk ke Alexandria. Nah, jadi di Alexandria ini dia di sana itu menemukan seorang guru namanya itu Amonis Saca. Nah, jadi Amonis Saca ini dia itu dianggap oleh Plotinus itu adalah guru yang fenomenal. Jadi mungkin di tangannya gurunya ini Plotinus itu banyak mengkaji filsafat sebelumnya. Bahkan muridnya Plotinus yang namanya Porpiri itu mengisahkan bahwa sebelumnya itu Plotinus belajar lama di Alexandria itu dengan berbagai macam banyak guru. Plotinus itu nggak merasa puas dengan guru-guru yang ditemuinya itu. Tapi ketika bertemu dengan gurunya yang bernama Saca itu, Porpiri yang muridnya ini mengisahkan di autobiografi gurunya itu bahwa Plotinus suatu ketika itu mengatakan, inilah orang yang saya cari, yang selama ini tidak pernah saya temukan. Jadi memang Plotinus itu baru menemukan guru yang itu membuat terkesan Plotinus itu sendiri. Kita kan banyak waktu belajar di kampus atau di meja perkuliahan, ya kan? Kita yang sebelumnya tidak merasa terpukau dengan guru-guru yang sebelumnya, tapi ada satu guru ya yang itu mengajar kita, yang itu nanti malah menjadi cikal bakal kita merubah mindset dan kehidupan kita. Dan kita sangat terpesona dan terkesan dengan satu guru ini. Nah, itu sebagaimana Plotinus saat dia itu berguru dengan Saca. Jadi lama sekali ceritanya itu, bahkan hampir 12 tahun itu berguru dengan Saca ini.
Akan tetapi di waktu yang lama itu ternyata Plotinus itu sudah merasa puas dengan ilmu yang diberikan oleh gurunya. Jadi dia sudah banyak mengkaji filsafat sebelumnya, terutama era Yunani, bahkan Yunani purba itu sudah dikaji oleh Plotinus. Yang nanti ketika merasa puas telah mempelajari filsafat itu, Plotinus itu nanti ada gairah untuk menggali khasanah-khasanah yang itu ada di wilayah timur. Jadi beliau itu menggali mistisisme atau spiritualitas. Makanya nanti dalam perjalanannya beliau Plotinus itu nanti dia bahkan mempelajari mistisisme itu di Persia, ya. Bahkan setelah di Persia nanti pindah lagi ke India. Bayangkan Persia antara India itu kan jaraknya sangat jauh. Tapi waktu itu bagi Plotinus itu adalah tantangan. Karena apa? Untuk menggali khasanah yang sifatnya itu adalah timur. Nah, kemarin kan kita sudah menyinggung khasanah-khasanah timur yang baunya itu adalah cahaya, dan itu bisa dipelajari oleh Plotinus saat itu. Bahkan nanti Plotinus juga beliau itu pernah juga belajar di Antiochia, kalau dalam bahasa Irak itu bahasanya sulit diucapkan. Tapi juga nanti dia sampai puncaknya itu dia itu berhenti di Roma. Nah, jadi dia melalang buana sampai ke Alexandria, India, Persia, sampai ke Antioch, kemudian pada akhirnya beliau itu di Roma. Nah, di Roma ini beliau itu sudah mampu menggabungkan pemikiran-pemikiran yang sifatnya itu murni rasionalitas, ya, dan dia itu mampu juga mendalami ilmu-ilmu yang sifatnya itu spiritualitas, yang itu ditemukan di Persia dan juga saat itu di India. Nah, saat di Roma itu beliau itu mampu mengantongi khasanah dua itu. Dan kabarnya waktu di Roma itu Plotinus itu mendirikan sekolah yang basicnya itu filsafat. Ya, jadi setelah di Roma dia itu kan sudah mendapatkan banyak khasanah yang luar biasa. Di Roma itu ada panggilan dirinya itu untuk mengajar dan mendirikan madrasah yang basicnya itu adalah filsafat. Nah, karena madrasahnya itu filsafat, corak yang dipakai oleh Plotinus saat dia itu mengajar saat itu, metodenya itu yang kita kenal hari ini seperti metode demonstrasi. Ada juga metode yang dipakainya itu metode diskusi, ya. Jadi kalau mempelajari filsafat kok hanya mengikuti atau hanya itu bukan filsafat, itu namanya dogma. Nah, makanya tepat Plotinus saat itu metode yang dipakai itu adalah metode diskusi atau jadal, debat. Jadi adu argumen, tapi sifatnya itu tidak menjatuhkan, tapi menemukan titik mana itu yang paling benar. Nah, itu yang dipakai oleh beliau. Jadi juga saat dia di Roma itu kabarnya banyak sekali murid-muridnya yang itu belajar di sekolahnya. Bahkan tidak hanya laki-laki, perempuan-perempuan, bahkan perempuan-perempuan terhormat yang itu dari kalangan para pejabat-pejabat Roma itu pun sekolah di sekolahnya Plotinus itu. Nah, saat di Roma itu beliau itu karirnya itu luar biasa, ilmunya itu sudah dikenal oleh orang luas. Saat itulah beliau itu banyak dihormati oleh orang-orang. Bahkan ada orang yang itu fanatik, yang sangat mengagumi Plotinus. Ada juga orang yang itu mendewakan Plotinus. Jadi seakan-akan Plotinus itu adalah dewa, sebagaimana dewa yang ada di Yunani. Nah, walaupun demikian, di Roma itu nanti Plotinus itu yang awalnya itu dia enggan untuk menulis ide-idenya, karena mengikuti gurunya waktu dia itu ada di Alexandria. Ya, jadi dia itu merasa malu karena dirinya itu memang pribadi yang istilahnya itu pemalu. Jadi ada suatu ketika itu ada teman-temannya yang itu sudah mengakui keilmuannya Plotinus ini. Temannya ini pengen sekali Plotinus itu mengisahkan autobiografinya, ya, biar nanti bukunya ini bisa dibaca oleh orang-orang setelahnya.
Tapi karena Plotinus itu punya rasa malu, beliau itu nggak mau menulisnya. Tapi waktu saat dia di Roma, banyak orang-orang, terutama itu muridnya dan teman-temannya itu mendesak, ayo guru, kamu harus nulis. Karena apa? Iman-iman, kalau ide-ide yang besar ini kalau tidak ditulis, nanti itu malah tidak bisa dinikmati oleh orang-orang setelahnya. Nah, dari situ Plotinus itu dia mengarang ide-idenya di dalam buku. Jadi beliau pun juga seorang produktif, banyak karangannya. Kendati demikian, tulisannya atau naskahnya itu banyak, tapi juga banyak juga tulisannya itu yang nggak selesai. Maksudnya itu belum sampai diterbitkan kalau bahasa hari ini modern ini. Jadi banyak tulisannya yang itu belum sampai diterbitkan. Akan tetapi ternyata beruntung dia itu punya murid yang namanya itu Porpiri. Jadi Porpiri ini pun juga salah satu murid yang itu setia dengan gurunya ini, Plotinus ini. Ya, waktu dia di Roma itu banyak sekali belajar mengambil hikmah dari Plotinus ini. Nah, dari Porpiri ini nanti gagasan yang itu ditulis oleh Plotinus di naskahnya itu yang belum sempat diterbitkan, itu Plotinus berusaha mengumpulkan secara lengkap yang itu sudah ditulis Plotinus, yang akhirnya itu diterbitkan oleh muridnya. Nah, itu sedikit dari perjalanannya Plotinus. Jadi beliau ini nanti belakangan ide-idenya itu mewarnai orang-orang timur, terutama itu adalah filsafat Islam. Oke, tapi coba kita lihat ada ide-ide apa yang itu disampaikan oleh Plotinus. Oke, jadi kalau kita mempelajari tokoh-tokoh atau ilmuwan, baik itu cendekiawan, kalau kita jeli sebenarnya seorang cendekiawan itu tidak terlepas dengan pemikiran-pemikiran yang sebelumnya, ya kan? Hari ini kan kita hidup, itu pun secara tidak langsung kita itu kan belajar, ya kan? Dan belajar kita ini kan hasil dari produk pemikiran orang lain, ya kan? Misalkan kalau kita itu fokus mempelajari Ibnu Sina, ya kan? Secara tidak langsung kita itu terbawa dengan kehidupannya Ibnu Sina atau ide-idenya Ibnu Sina. Seperti halnya dengan Plotinus. Kenapa kok dia bisa mencetuskan ide yang luar biasa? Pasti ada genealogi sejarah pada saat itu yang itu mendorong Plotinus sehingga dia itu mampu melahirkan produk baru. Nah, jadi Plotinus itu pernah menggali ide-idenya, terutama itu Pitagoras. Jadi Pitagoras ini termasuk filosof jauh. Jadi sebelum adanya Sokrates, Plato, itu Pitagoras itu sudah ada. Bahkan ceritanya itu termasuk filosof yang dianggap itu era-era purba. Tapi kabarnya juga Pitagoras ini adalah dari anak generasi yang dia menerima khasanah, yang itu khasanah itu yang sumbernya itu diajarkan oleh Hermes saat itu. Jadi Hermes itu dalam metodologi Yunani itu seorang dewa. Tapi kalau kita jeli, Hermes ini kalau dalam agama Islam itu adalah Nabi Idris. Nah, jadi agak ada keterhubungan. Tapi coba teman-teman itu gali lebih jauh. Bener nggak sih Hermes ini adalah Nabi Idris? Nah, oke. Pitagoras ini terkenal sekali dengan gagasannya yang beliau itu punya ide tentang satu, ya, angka 1. Angka 1, 2, 3, 4, 5 dan lain sebagainya. Itu kan secara analogi 3 itu adanya 3, kalau nggak ada 1 itu kan nggak lahir 3. 4, 5, 6 itu ada karena diawali dengan adanya angka 1. Nah, Pitagoras menyimpulkan bahwa adanya angka-angka setelahnya itu ada karena itu dimulai dari adanya angka 1. Itu. Jadi ini nanti pun juga mempengaruhi cara berpikirnya Plotinus. Dan Pitagoras itu punya kepercayaan, punya ide bahwa manusia yang hari ini percaya adanya Tuhan, adanya yang menciptakan itu, kepercayaannya itu bukan hasil dari dirinya sendiri.
tapi kepercayaan itu adalah berasal dari Allah itu sendiri. Jadi Allah yang sudah ada, kemudian itu menjadikan manusia itu hidup dan dia punya keyakinan. Keyakinan itu bukan hasil dari bukan hasil dari manusianya itu sendiri, tapi keyakinan itu lahir karena itu adalah berasal dari Tuhan untuk meyakini adanya Tuhan. Ini kan logikanya kan unik. Jadi kalau hari ini kita itu menganggap bahwa kenapa kok kita meyakini Tuhan itu adalah dari usaha kita, tapi enggak. Kalau dalam bahasanya Pitagoras, kita kok hari ini meyakini adanya Tuhan itu adalah bukan dari hasil keringat kita atau bukan hasil dari belajar kita sehingga kita itu meyakini adanya Tuhan. Itu enggak. Tapi dalam bahasanya Pitagoras, hari ini kita meyakini Tuhan karena sejak awal Tuhan itu sudah menanamkan kepercayaan di dalam diri kita sehingga kita itu meyakini adanya Tuhan. Nah, ini kan unik. Dan nanti lebih jauh Pitagoras itu bahwa jiwa soul yang itu tempatnya kepercayaan untuk meyakini adanya Tuhan, itu pun juga asalnya itu dari Tuhan. Nanti dikembangkan oleh Pitagoras, jiwa ini karena itu sumbernya dari Tuhan, artinya jiwa ini sifatnya itu absolut. Jadi jiwa ini hakikatnya itu tidak rusak sebagaimana jasad ini atau tubuh kita ini yang pada akhirnya itu akan rusak. Tapi jiwa yang ada di dalam diri kita itu dia nggak berubah dan dia itu nggak rusak sebagaimana jasad kita yang suatu saat itu akan berubah dan rusak. Jadi ide yang kayak begini kan ini nanti kan hampir mirip dengan ide-idenya Al-Farabi dan Ibnu Sina, ya kan? Walaupun belakangan dua filosof ini kan dikritik oleh Al-Ghazali terutama tentang jiwa. Nah, kemudian Pitagoras ini meyakini bahwa kalau manusia itu hidup di dunia dan dia itu punya jiwa yang itu sumbernya dari Allah dan jiwa ini tidak rusak sebagaimana nanti rusaknya jasad, jiwa ini nanti untuk bisa bahagia ketika jiwa ini mampu untuk kembali kepada Allah. Nah, jadi kebahagiaan kita di dunia ini itu diukur ketika kita itu mampu bisa untuk bertemu dengan Allah. Kalau dalam Islam kan setiap hari kan kita diberikan waktu untuk bertemu dengan Allah. Kalau kita cermat, sebenarnya diberikannya waktu untuk bertemu Allah itu adalah salah satu jalan untuk menemukan bahwa diri kita akan menemukan kebahagiaan itu. Nah, seperti halnya Pitagoras, jiwa itu tidak bisa bahagia di dunia ini ketika itu tidak bisa bertemu dengan Allah. Nah, dan jiwa untuk bisa bertemu Allah, jiwa ini harus disucikan. Karena sesuatu yang itu tidak suci tidak akan bisa bertemu dengan sesuatu yang suci, yaitu angka 1 itu sendiri. Nah, nanti pun juga belakangan idenya Pitagoras nanti ini belakangan itu menjadi cikal bakal adanya gagasan yang disebut itu reinkarnasi. Kehidupan kembali. Kenapa? Karena ide pertama tadi menyebutkan bahwa manusia hidup di dunia itu kebahagiaan puncaknya itu bertemu dengan Allah. Tapi kok manusia hidup di dunia banyak melakukan kejahatan, banyak melakukan keingkaran dan lain sebagainya, dia itu tidak akan menemukan kebahagiaan, otomatis dia itu tidak bisa menemukan untuk kembali kepada Allah. Kalau tidak bisa kembali atau bertemu dengan Allah, maka manusia ini akan mendapatkan yang namanya kehidupan kembali. Nah, dan pada saat itu dia di kehidupan kembali, dia itu masih punya tugas besar, yaitu apa? Untuk menemukan dirinya atau membersihkan dirinya agar dirinya itu bisa bertemu dengan Allah. Nah, itu Pitagoras. Hampir sama dengan Plato, tapi Plato ini lebih unik. Plato yang kita kenal, ide terbesarnya itu adalah tentang yang namanya itu ide, ya kan? Maka aliran Plato nanti belakangan kan disebut sebagai aliran idealisme. Jadi
hidup di dunia ini kan sesuatu yang sifatnya itu kan berubah-ubah, ya kan? Kita kecil dewasa, tidak hanya manusia, apapun itu pasti berubah. Akan tetapi yang tidak berubah, yang tidak rusak, akan tetapi itu sifatnya sempurna, itu adalah ide itu sendiri. Contoh kecil misalkan, saya hari ini melihat di depan saya itu ada laptop. Loh, kalau kita mengikuti idenya Plato, sebenarnya jauh-jauh hari kita itu sudah punya ide tentang laptop. Nah, laptop yang sudah ada di depan saya ini sifatnya kan sementara. Mungkin hari ini sempurna, tapi nanti mungkin 1 tahun atau 2 tahun mungkin ada kerusakan mesinnya, ada kerusakan layarnya. Tapi ide saya tentang laptop yang ada di kepala saya ini sifatnya itu tidak berubah. Nah, contoh kecil misalkan agar lebih mudah, kita setiap hari itu melihat manusia, ya kan? Coba misalkan manusia itu kehilangan tangan, kehilangan kaki, misalkan cacat, ya kan? Yang ada itu hanya tubuh dan kepalanya. Kita kan masih mengatakan bahwa yang di depan saya itu adalah manusia, walaupun manusia yang saya lihat itu bentuknya itu tidak sempurna, tapi di ide saya itu masih mampu mengucapkan bahwa itu manusia. Yang lebih esensial lagi, kemanusiaan atau ide tentang manusia yang ada di kepala saya ini sifatnya itu tidak berubah. Nah, nanti Plato lebih jauh ini bahwa puncaknya dari ide yang ada di alam semesta ini yang tidak berubah, puncaknya itu adalah ide tertinggi. Dan ide tertinggi itu sendiri nanti Plato menyimpulkan itu adalah yang namanya itu Tuhan. Tapi Plato mungkin saat itu tidak menyebutnya Tuhan. Plato menyebutnya itu yang baik, ya, ide tertinggi itu yang baik. Adanya ide atau gagasan tentang yang baik ini nanti dikembangkan oleh Plotinus, yaitu menjadi yang satu. Jadi ini kan agak relevan dengan gagasan-gagasan yang tadi yang saya sebutkan tentang Pythagoras, adanya angka 1, Plato, ide yang nanti puncaknya ide tertinggi yang itu sifatnya tidak berubah, yang sifatnya itu sempurna dan lain sebagainya. Nah, hampir sama dengan Aristoteles. Kalau Plato itu tentang ide, Aristoteles itu punya gagasan yang namanya itu penggerak. Yang penggerak ini dia itu hakikatnya tidak bergerak, tapi dia itu menggerakkan sesuatu yang ada di alam semesta ini. Alam semesta berputar, kita bertumbuh, tumbuh-tumbuhan itu berkembang, manusia itu berjalan, manusia itu bersosial dan lain sebagainya. Dari fakta satu ke fakta yang lain itu hakikatnya kan bergerak. Coba kita pikirkan setiap hari di dunia ini itu kan prosesnya kan pergerakan semua, ya kan? Nggak mungkin orang di dunia ini yang itu tidak bergerak. Bahkan orang sakit yang ada di rumah sakit, walaupun dia itu hanya tidur di tempat rumah sakit, ya kan? Kita kan melihat orang itu hanya berdiam diri, tapi enggak, hakikatnya dia pun masih bergerak, entah itu akalnya yang bergerak, entah itu hatinya yang bergerak. Artinya apa? Di dunia ini itu tidak terlepas dengan sesuatu yang itu bergerak. Nah, yang menggerakkan semua yang ada di alam semesta ini itu adalah penggerak pertama, yang itu dia itu tidak bergerak melainkan menggerakkan seluruh eksistensi yang ada di alam semesta ini. Nah, jadi kalau Islam itu menyebutnya Tuhan, tapi Aristoteles itu menyebutnya itu adalah penggerak pertama. Walaupun di alam semesta ini kita kan melihat ada berbagai macam pergerakan. Nah, jadi pusatnya dari pergerakan yang ada di alam semesta ini itu semuanya bergerak karena ada yang menggerakkan. Nah, ada juga ide yang nanti dibawa oleh Plotinus. Beliau itu pun juga terpengaruh dengan filsafat Stoa dan juga filsafat Zeno. Jadi Stoa ini dia meyakini bahwa
alam semesta ini hakikatnya itu harmoni. Ya, karena ada hukum yang sifatnya itu mutlak. Coba bayangkan, hidup ini hakikatnya kan indah. Ada malam, ada siang, ada laki-laki, ada perempuan, itu kan harmoni. Kita nggak bisa membayangkan kalau hidup di dunia ini hanya cowok semua. Kita nggak bisa membayangkan. Pasti isinya itu apa? Isinya pasti tarung, perang, dan lain sebagainya. Nah, kenapa kok di dunia ini ada satu fakta dan ada fakta yang lain, ya kan? Ada malam, ada siang, dan lain sebagainya. Karena apa? Hidup ini harmoni. Adanya keharmonian ini karena ada perbedaan-perbedaan yang ada di dalamnya. Nah, Stoa atau Zeno ini meyakini bahwa hidup yang kita lihat ini, yang banyak adanya perubahan, yang itu terikat dengan yang namanya hukum, kalau dalam bahasa Islam itu sunatullah, itu adalah yang menunjukkan alam semesta ini harmoni. Jadi kalau kita meyakini hidup ini menjadikan kita galau, menjadikan kita stres, enggak. Hakikatnya hidup ini indah, hakikatnya hidup ini harmoni. Kalau kehidupan ini harmoni, ya kan, isi di dalam alam semesta ini kan manusia. Otomatis manusia itu sendiri itu pun juga harmoni, ya kan. Kita punya tangan dua, punya kepala, punya kaki. Itu kan seiring bekerja sama secara harmoni. Kita kan nggak bisa membayangkan kalau pikiran kita pengen ke arah timur sedangkan kaki kita ke arah barat, itu kan menjadi kontradiksi. Akan tetapi yang terjadi apa? Kita akan berjalan seiring yang itu sepihak yang ada di tubuh kita. Artinya kan itu harmoni. Perbedaan-perbedaan yang ada di dalam diri kita ternyata itu punya keputusan yang sama, yang satu, yang itu berjalan seiring yang sama. Nah, itu disebut yang namanya harmoni. Nah, itu gagasan Stoa. Dan Stoa ini dia lebih dalam lagi punya ide bahwa kalau alam ini punya keteraturan, punya hukum, dan berjalan itu harmoni dan indah, hakikatnya itu yang mengendalikan, yang menguasai itu adalah logos. Jadi dalam bahasa Stoa atau Zeno, bahasanya itu logos. Kalau Plato itu kan ide tertinggi, Aristoteles itu adalah penggerak pertama. Kalau Stoa itu adalah yang menggerakkan alam semesta ini adalah logos. Nah, jika ia hidup sesuai logos atau sesuai rasio, maka ia akan bijaksana dan bahagia. Nah, coba kita mereka-reka bahwa kita kan punya akal, atau kita menyebutnya itu logos. Akal ini kan hakikatnya untuk mencari sesuatu yang itu sifatnya baik, ya kan? Kalau kita bisa mendayagunakan akal kita itu akan menjadi manusia yang bijaksana dan bahagia. Atau dalam istilah lainnya tadi, kita itu akan hidup harmoni. Contoh kecil, dengan adanya akal kita itu sejak dahulu atau sejak kecil itu sudah meyakini bahwa kalau orang itu mencuri itu kan pasti jelek. Walaupun diri kita itu mencuri, pelakunya itu adalah kita yang mencuri, kita pun juga masih meyakini bahwa mencuri itu adalah sesuatu yang itu disebut kejahatan, ya kan? Secara tidak langsung di mana-mana di alam semesta ini orang yang mencuri pasti itu baik. Bahkan orang yang sebodoh apapun pasti dia tahu bahwa mencuri itu adalah sesuatu yang buruk. Nah, kalau kita bisa hidup sesuai dengan apa yang kita pikirkan, dengan apa yang kita rasionalkan, ini nanti akan menjadi jalan bahwa kita nanti akan hidup bahagia, ya kan? Jadi di sini kelihatan bahwa salah satu kunci untuk orang itu bijaksana dan bahagia, jalannya itu adalah sesuai dengan akal, sesuai dengan rasio kita. Makanya kalau dalam Islam itu salah satu anugerah terbesar yang diberikan kepada manusia oleh Allah
itu adalah akal, yang namanya itu rasio. Makanya kita untuk mensyukuri anugerah itu, maka kita itu jangan henti-hentinya untuk berpikir. Nah, dilanjutkan bahwa kalau kok kita action, bertindak, berperilaku sesuai dengan rasio kita, itu secara tidak langsung akan terjadi hubungan namanya persesuaian antara kemanusiaan dengan Tuhan, antara kemauan manusia dengan kemauan Tuhan. Nah, coba kita bayangkan, kok kita berjalan, action, bertindak sesuai dengan rasio kita. Dasarnya bahwa rasio ini pasti membenarkan. Contohnya tadi, dimanapun kalau itu ada kezoliman, pasti kita mengatakan itu jelek. Tapi kok kita mampu bertindak dalam kehidupan sesuai dengan rasio kita, artinya kita itu berjalan sesuai yang itu diinginkan oleh Tuhan, ya kan? Kalau itu sesuai dengan keinginan Tuhan, artinya apa? Kita akan menjadi manusia yang bahagia. Nah, logikanya seperti itu. Jadi 4 filosof ini yang saya utarakan itu nanti menjadi cikal bakal lahirnya ide-idenya Plotinus. Nah, oke. Coba kita lihat. Kita masuk ke idenya Plotinus yang disebut itu metafisika. Kalau tadi kita menyebut adanya penggerak pertama atau segala sesuatu dari angka 1, kemudian adanya logos, kemudian adanya ide tertinggi, itu nanti mempengaruhi cara berpikirnya Plotinus yang dia menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini sumbernya itu adalah the one. Nah, dari the one ini, ya, dari yang satu ini nanti mewujud menjadi berbagai bentuk dan ruang. Jadi adanya lautan, adanya langit, adanya manusia, adanya hewan, dan berbagai macam yang ada di dunia ini. Mungkin kita tidak bisa menyebutkan semuanya. Itu semua bukan dari sesuatu yang berbeda-beda. Misalkan hewan kok asalnya dari A, manusia asalnya dari B, itu tidak. Akan tetapi dari berbagai macam bentuk dan ruang pun pula itu sumbernya itu adalah dari yang satu, ya kan? Kalau kita memakai kacamata Islam, yang satu ini adalah Tuhan atau Allah. Akan tetapi bahasanya Plotinus saat itu dia menyebutnya itu the one. Akan tetapi nanti belakangan saat dia itu berada di Roma, itu kan bahasanya kan agak berbeda. Nanti idenya Plotinus yang disebut the one ini nanti berkembang menjadi nama yang disebut itu Tuhan. Jadi ada pergeseran nama. Jadi tidak ada sesuatu yang itu bisa keluar dari the one. Ya, contoh kecil misalkan sesuatu yang itu tidak nampak menurut kita atau tidak bisa kita jangkau, atau sesuatu yang berada jauh dari kita, ya kan, itu sesuatu itu pasti tidak bisa keluar dari the one itu sendiri. Karena apa? Sesuatu yang ada di alam semesta ini asalnya itu dari the one itu sendiri. Otomatis apapun yang itu lahirnya dari the one, otomatis itu berada di kekuasaannya the one itu, karena dia adalah sumber dari segala sesuatu yang ada. Nah, kalau itu sesuatu yang dari the one dan tidak ada sesuatu yang itu bisa keluar dari the one, kita meyakini bahwa di kehidupan ini ada yang namanya kejahatan. Nah, di Plotinus ini unik, dia meyakini bahwa tidak ada loh yang namanya itu kejahatan. Jadi karena dunia ini atau semesta ini sumbernya itu dari the one, dan Plotinus meyakini apa-apa yang itu sumbernya dari the one itu pasti baik dan indah. Kalau itu sesuatu yang baik dan indah, tidak ada yang namanya itu kejahatan. Kejahatan itu kan antitesisnya sesuatu yang baik yang indah. Artinya apa? Kalau kok di dunia ini ada kejahatan, misalnya
ada pencurian, ada kezoliman, ada peperangan, ada kejahatan. Itu menurut Plotinus apa? Itu adalah penyimpangan dari hakikat yang asli, yang itu adalah the one itu sendiri. Jadi the one itu sudah menciptakan segala sesuatu atau sebagai sumber segala sesuatu, yang dari the one ini asalnya atau bahannya itu sesuatu yang indah. Kok ternyata di dunia ini yang asalnya dari the one, kok ada kejahatan, ada penindasan dan lain sebagainya. Itu secara tidak langsung adalah sikap atau fakta yang itu keluar dari sumber Tuhan, atau sesuatu itu sudah keluar dari kekuasaan Tuhan itu sendiri. Jadi kita meyakini tidak ada yang namanya kejahatan, itu enggak ada. Kenapa kok ada kejahatan? Misalkan kok kita melakukan kejahatan, secara tidak langsung kita itu sudah keluar dari jalannya Tuhan, kalau dalam bahasa agama. Jadi kita sudah keluar dari keyakinan kita yang sebelumnya kita meyakini adanya Tuhan. Kok kita melakukan kejahatan, kita itu sudah tidak meyakini adanya Tuhan. Karena apa? Orang yang melakukan kejahatan itu kan tidak meyakini bahwa kita itu dilihat oleh Tuhan. Tapi kok orang itu sampai dia melakukan kejahatan, secara tidak langsung keyakinannya itu kan hilang. Kalau keyakinannya itu hilang, artinya dia sudah keluar dari hakikat ketuhanan. Nah, gambarannya adanya kejahatan itu seperti itu. Nah, ada juga bahwa di dalam idenya Plotinus itu ada juga yang itu disebut kebahagiaan manusia. Nah, ini unik. Jadi manusia itu bisa bahagia. Ini sebenarnya terpengaruh dengan idenya Pythagoras tadi. Nah, tapi dikembangkan oleh Plotinus bahwa manusia atau adanya kebahagiaan ketika manusia itu kembali kepada Tuhan, atau dalam bahasanya Plotinus itu kembali kepada Tuhan. Karena apa? Asalnya manusia itu kan dari Tuhan. Nah, untuk manusia bisa bahagia dan dia bisa menikmati keindahan yang luar biasa ketika manusia itu kembali kepada Tuhan. Nah, rasa kembali ini ya, ketika sudah diciptakan dan dia itu punya hasrat atau punya naluri untuk kembali yang sifatnya itu fitrah. Jadi bayangkan kayak seperti kejadian Lebaran kemarin, kenapa orang yang itu jauh dari rumahnya dan di tahun itu dia kok mudik, itu kan sebenarnya kan bukan kemauan, bukan yang namanya paksaan, tapi itu adalah naluri. Semua orang yang itu jauh dari rumahnya atau jauh dari keluarganya atau jauh dari pacarnya atau istrinya, itu kan ada fitrah di dalam dirinya, yang orang yang jauh dari keluarganya itu atau dari istrinya itu pasti ada keinginan untuk selalu kembali. Nah, hasrat untuk kembali dan dia kok bisa kembali kepada Tuhan ya, itu nanti akan mendapatkan puncak kebahagiaan. Contoh kecil, misalkan teman-teman itu yang masih kuliah S1 atau S2 itu kan jauh dari orang tua. Pastikan di saat kita berada jauh dari orang tua atau dari tanah kelahiran kita, kita kan ada rasa untuk pulang, ada rasa untuk mudik, ya kan? Tapi kok ketika kita bisa bertemu dengan orang tua, itu kan rasanya luar biasa. Ada kebahagiaan yang itu tidak bisa kita rasakan saat kita itu jauh dari keluarga. Nah, gambarannya kebahagiaan manusia itu seperti itu. Akan tetapi kalau sifatnya itu fitrah, tidak hanya manusia saja yang itu hanya kembali kepada manusia, tapi apa? Setiap manusia itu punya fitrahnya, ya, memiliki fitrah ingin kembali kepada Tuhan. Jadi kalau itu sifatnya fitrah, semua manusia nanti itu akan kembali kepada Tuhan. Nah, kembali dan bertemu kepada Tuhan ini adalah puncak kebahagiaan dari manusia. Akan tetapi kok manusia tidak punya rasa rindu untuk kembali
kepada the one ini, makanya yang yang tidak ada rasa untuk kembali, ini orang ini otomatis sudah keluar dari hakikat sumber the one itu sendiri, atau dia itu sudah keluar dari koridor Tuhan, atau disebut di awal tadi yaitu dia berada di wilayah kejahatan. Nah, ada juga yang namanya itu pengorbanan. Ini hubungannya dengan kebahagiaan manusia. Jadi untuk manusia itu bisa bahagia, secara tidak langsung manusia itu harus mengalami yang namanya pengorbanan demi pengorbanan. Contoh kecil, kita hari ini ingin cepat lulus S2, ingin mendapatkan gelar pasca sarjana. Saat proses untuk agar kita bisa wisuda pasca sarjana itu kan butuh pengorbanan. Mungkin pengorbanan waktu, meninggalkan keluarga, meninggalkan waktu nongkrong di kedai kafe, hanya fokus menyelesaikan tesis, atau kita nggak tidur sampai malam hari, bahkan sampai seminggu tidur hanya 2 jam. Itu kan pengorbanan demi pengorbanan. Nah, adanya pengorbanan demi pengorbanan ini adalah dalam rangka untuk yang namanya mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Artinya bahwa kalau kita dalam hidup di dunia ini kok tidak mau berkorban, ya, kok tidak mau menyingkirkan kesenangan yang sifatnya sementara, kita tidak akan mendapatkan kesenangan yang sifatnya itu universal. Contoh kecil, saya sering menyontohkan, kita malam-malam itu lebih asik nonton TV atau kita itu lebih asik dengan belajar. Nah, kita kan bisa menyimpulkan nonton TV itu adalah kesenangan sementara, dan belajar itu kan kita butuh pengorbanan. Kita harus meninggalkan acara televisi, kita harus meninggalkan teman-teman kita yang ada di grup misalkan, atau meninggalkan chat ceweknya atau cowoknya. Itu kan pengorbanan juga, tapi kita fokus hanya untuk belajar mengembangkan diri. Nah, suatu ketika kita akan mendapatkan kesenangan yang sifatnya itu sementara, ya kan? Kita membalas WA pacar itu kan kesenangan sementara. Kok kita bisa meninggalkan itu hanya untuk belajar? Nah, kita nanti akan terjamin mendapatkan kebahagiaan yang sifatnya itu universal. Nah, untuk agar manusia bisa bahagia, dan kebahagiaan itu adalah kembali kepada Tuhan, dan rasa kembali manusia kepada Tuhan ini sifatnya fitrah, untuk bisa menyatu dengan Tuhan itu diantaranya adalah butuh yang namanya pengorbanan. Harus ada yang kita tinggalkan, harus ada yang kita sisihkan. Contoh kecil, kita S1 misalkan, tak fokus kuliah dulu lah, nggak usah pacaran. Itu kan pengorbanan, ya kan? Ya udahlah, nggak usah nggak usah santai-santai lah, saya mau fokus belajar agar cepat lulus. Ini kan pengorbanan juga. Nah, ketika kita lulus, kita akan mendapat penghargaan yang itu mungkin disebut kebahagiaan, yang itu pasti jauh lebih bahagia daripada kita itu hanya nongkrong-nongkrong saat proses kita itu kuliah. Nah, itu ada juga loh di Plotinus ini, ya, ada yang disebut itu ide dasarnya Plotinus itu apa. Jadi dalam pandangannya beliau, dia meyakini bahwa alam semesta ini adalah manifestasi dari keberadaan adanya Tuhan. Nah, jadi jangan salah, kita kan hari ini mungkin agak bertanya-tanya, atau mungkin kita nggak sadar adanya alam semesta ini yang kita setiap hari itu melihat siang malam, melihat purnama, melihat keindahan, melihat terbitnya matahari dan lain sebagainya. Kita setiap hari sering melihat fakta-fakta itu, tapi kan kita tidak tersadarkan bahwa itu semua adalah secara tidak langsung itu menunjukkan bahwa Tuhan itu ada.
atau adanya fakta yang ada di alam semesta ini itu adalah tidak terlepas dengan manifestasi dari keberadaan Allah. Ini kan gambarannya seperti seperti Nabi Ibrahim, ya kan, melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari, yang secara tidak langsung itu Nabi Ibrahim ingin mencari Tuhan, walaupun puncaknya nanti kan dia mengingkari adanya bulan, bintang dan lain sebagainya itu. Tapi secara tidak langsung adanya yang dilihat Ibrahim itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang itu jauh lebih besar daripada bintang, bulan dan matahari, ya kan? Nah, dalam idenya Plotinus ini, alam semesta ini menunjukkan bahwa Allah itu ada, Allah itu hadir. Tidak mungkin adanya alam semesta ini kalau Allah itu tidak ada. Nah, logikanya bahwa kenapa kok ada alam semesta ini, pasti ada Tuhan yang menciptakannya, dan sekaligus adanya alam semesta ini secara tidak langsung itu adalah manifestasi dari keberadaannya Allah. Nah, seperti hanya yang saya singgung di awal tadi, bahwa Tuhan itu adalah keindahan. Makanya Plotinus itu tidak setuju dengan adanya kejahatan. Karena apa? Allah itu indah atau Tuhan itu indah. Jadi gagasan tentang keindahan ini sebenarnya diambil dari idenya Plato tentang ide. Ide itu kan sesuatu yang sempurna, sesuatu yang baik, yang puncaknya itu adalah yang indah, ya kan? Yang keindahannya ini tidak berubah dan tidak berkurang. Nah, yang indah ini adalah sebagai sumber keindahan yang ada di alam semesta. Jadi misalkan teman-teman kok melihat keindahan yang ada di alam semesta ini kan banyak sekali. Keindahannya bunga, keindahannya manusia, keindahannya alam semesta. Kita kan nggak bisa menghitung. Keindahannya ketika matahari itu terbit, keindahannya ketika matahari itu terbenam. Itu kan semuanya kan keindahan. Nah, itu disimpulkan oleh Plotinus, adanya segala keindahan yang ada di alam semesta ini itu sumbernya adalah yang indah itu sendiri. Karena apa? Manifestasi dari alam semesta ini atau keberadaan adanya alam semesta ini itu kan manifestasi dari Allah itu sendiri atau dari the one itu sendiri. Nah, sedangkan segala sesuatu yang indah itu adalah sumbernya itu adalah yang maha indah atau the one itu. Nah, sedangkan dalam cermatannya Plotinus itu di alam semesta ini itu adalah ada keindahan yang itu jauh lebih indah daripada yang sebelum, daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi menurutnya Plotinus, manusia itu adalah keindahan yang itu ada keindahan yang itu sumbernya dari Tuhan, bukan dari jasadnya ini, tapi sifatnya itu rohani, ya kan? Makanya kan ada yang namanya wa nafakhtu fihi min ruhi, ya kan? Contoh kecil kayak kutiupkan ruh ke dalam dirinya Adam, atau kutiupkan ruh, itu kan ada ruh ketuhanan di setiap diri manusia, ya kan? Bukan dari jasadnya ini, tapi manusia kan punya ruh. Nah, ruh ini itu mengandung keindahan Tuhan. Coba bayangkan kalau kita punya keindahan Tuhan, artinya apa? Apa yang kita lakukan itu kan sesuatu yang indah. Kalau memakai kacamata Islam, Allah kan itu menerangkan dirinya itu kan dalam Asmaul Husna, bahwa Allah itu maha baik, maha bijaksana, maha kuat, punya kasih sayang, punya cinta. Kalau Allah itu punya sesuatu yang baik yang itu diterangkan di dalam Asmaul Husna, sedangkan rohani kita itu ada keindahannya Tuhan, secara tidak langsung sebenarnya apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang baik yang itu seperti di Asmaul Husna itu. Makanya kalau dalam bahasa sufi itu ada istilah takholak bi akhlakillah. Jadi akhlaknya manusia itu seperti halnya akhlaknya Allah
atau seperti halnya asma-asma yang itu di dalam Asmaul Husna. Jadi kita itu harus menyadari bahwa ada keindahan agung yang itu ternyata sumbernya dari Allah, yang itu ada di dalam diri kita. Makanya kita harus menyadari itu. Kalau kita menyadari itu, kita apa-apa melakukan apapun, kita menyadari bahwa kita itu sumbernya dari Allah, dan itu adalah keindahan pula yang itu diletakkan di jiwa kita. Nah, kemudian manusia ini melanjutkan tadi, manusia itu sebenarnya diciptakan oleh Allah yang itu dari citranya. Ya, jadi Plotinus itu menyebutkan wajah manusia itu adalah wajahnya the one, dalam bagian rohani, bukan bagian jasmani. Tadi kan di awal menyebutkan bahwa rohani itu kan tidak berubah dan tidak hancur, ya kan? Kalau jasad ini kan pasti akan hancur, akan mati. Kalau ruh atau jiwa ini enggak hancur. Kenapa kok tidak hancur? Karena itu sumbernya dari Allah. Sedangkan dalam cermatannya Plotinus, wajah manusia itu adalah wajahnya Tuhan atau wajahnya Tuhan. Sifatnya itu rohani. Nah, ini kan unik. Ini nanti akan berkembang luar biasa di dalam dunia Islam, terutama itu terutama itu seorang sufi namanya itu Al-Halaj Ibnu Al-Mansur, bahwa di dalam setiap diri manusia itu ada kandungan ilahi. Akan tetapi ketika manusia itu bisa menaklukkan atau atau bisa menyisihkan atau menghilangkan sifat nasutnya, yang ada di dalam dirinya itu hanya lahut, yaitu adalah ruh ketuhanan. Nah, sedangkan manusia adalah manusia yang paling dekat, manusia adalah itu yang paling dekat dengan Tuhan. Jadi segala sesuatu tadi kan diciptakan oleh Allah. Nah, yang diciptakan itu dengan berbagai banyak macamnya, yang paling dekat dengan Tuhan itu adalah manusia. Nah, ditegaskan lagi oleh Plotinus, itu bukan manusia yang sifatnya itu jasad ini, tapi manusia yang sifatnya itu rohani. Karena tadi sumbernya rohani itu adalah dari Allah, ya kan? Nah, rohani ini kan bukan kita saja yang kita miliki, tapi setiap manusia itu kan memiliki rohani. Artinya apa? Setiap manusia yang ada di alam semesta ini itu adalah semuanya itu dekat dengan Allah. Jadi kalau dalam versi agama itu kan Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Ini kan hampir sama dengan idenya Plotinus. Nah, Plotinus juga menegaskan bahwa manusia hakikatnya itu punya the one itu sendiri, ya kan? Manusia ini yang hidup ini punya hakikat ketuhanan. Jadi dia menegaskan, aku ini sedang berusaha mengantarkan serta mengembalikan Tuhan yang ada dalam diriku kepada Tuhan yang sebenarnya. Hakikatnya manusia itu kan punya ketuhanan di dalam dirinya. Tapi manusia saat hidup di dunia itu kan banyak halangan-halangan dan terjebak, ya kan? Kita misalkan di dunia ini meyakini bahwa Tuhan itu adalah A, Tuhan itu adalah B. Bahkan kita menganggap hari ini Tuhan itu ada di luar diri kita. Kalau kita kecil kan kita menganggap atau menggambarkan bahwa Tuhan itu ada di atas, punya singgasana, dia kuat, dia kekar, dan lain sebagainya. Seakan-akan Tuhan itu ada di jauh, atau dia itu ada di ruang angkasa sana, atau dia ada di galaksi. Tapi di Plotinus ini Tuhan itu ada di dalam diri kita. Makanya kita itu harus mencari ke dalam diri kita agar menemukan Tuhan yang sebenarnya. Bukan Tuhan yang itu ada di langit, bukan Tuhan yang ada di angkasa, bukan Tuhan yang itu punya kekuatan yang kita gambarkan saat kecil. Itu bukan Tuhan itu. Jadi kita kok mencari Tuhan keluar ke dalam diri kita itu malah tidak menemukan Tuhan. Tapi kok kita berusaha menggali diri kita, ya kan, who am I, siapa kita, tujuan kita mau kemana.
atau dalam bahasa agama itu man arafa nafsahu, siapa kita, menggali diri kita siapa, yang mengarahnya itu ke dalam diri kita. Nanti jauh-jauh hari kita akan menemukan bahwa ternyata di dalam diri kita itu ada kandungan Tuhan, ya kan? Karena di situ disebutkan manusia itu punya hakikat ketuhanan. Yang tadi juga disebutkan bahwa yang paling dekat makhluk yang ada di dunia ini, yang paling dekat dengan Tuhan itu adalah manusia, yang sifatnya itu rohani. Nah, ditegaskan pula yang rohani ini yang ada di dalam diri manusia itu punya hakikat ketuhanan. Nah, jadi pengetahuan yang hakiki itu bukan pengetahuan yang ada di luar diri manusia, tapi pengetahuan yang itu sifatnya itu melihat ke dalam atau mengarah ke dalam diri manusia. Karena di sana itu ada perbendaharaan yang itu dimiliki oleh Tuhan yang harus kita gali. Oke. Nah, ini yang sangat terkenal sekali dari gagasannya Plotinus. Jadi ada istilah yang disebut itu emanasi. Kalau dalam diskusi-diskusi kemarin kita saat membahas Al-Farabi, Ibnu Sina itu kan punya ide tentang emanasi, akal satu, akal faal, akal mustafat yang nanti berpikir dengan dirinya, nanti mengeluarkan akal-akal sampai akal 10 dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya itu terinspirasi dari gagasannya Plotinus yang disebut itu emanasi. Jadi kuncinya bahwa segala sesuatu yang ada itu sumbernya dari the one. Kemudian dari the one ini lahir yang namanya alam semesta yang kita lihat hari ini. Nah, coba kita bayangkan adanya alam semesta ini yang itu sumbernya dari the one, itu prosesnya itu seperti apa? Kan harus begitu. Kalau dalam Islam kan jelas kun fayakun, jadilah maka sesuatu itu jadi. Tapi itu bagi para filosof itu tidak bisa memuaskan akal pikirannya. Kalau sesuatu itu dijadikan oleh Allah dengan kun fayakun, filosof itu bertanya, bahannya itu dari mana? Ya kan? Masa Tuhan menciptakan sesuatu yang itu sebelumnya nggak ada bahannya? Itu kan tidak memuaskan, ya kan? Kita sendiri kan tidak memuaskan. Harusnya ada bahan untuk itu menciptakan segala sesuatu. Di alam semesta ini kan ada ciptaan-ciptaan yang diciptakan oleh manusia. Itu semua kan ada bahannya. Gambarannya seperti itu. Nah, adanya alam semesta ini yang tadi disebutkan oleh Plotinus itu sumbernya dari the one. Lalu prosesnya, lahirnya, adanya segala sesuatu ini bagaimana? Nah, jadi dalam konsepnya Plotinus yang disebut emanasi, ada the one ini ya, yang dia itu berpikir tentang dirinya, yang itu secara tidak langsung itu meluber, yang sifatnya itu memancar. Jadi memancar ini bukan bukan asal dari bahasanya begini. Adanya pancaran ini adalah asalnya itu dalam dirinya the one itu sendiri, bukan dari yang itu, bukan dari the one. Jadi the one itu secara tidak langsung itu melimpah. Nah, melimpahan ini nanti yang disebut itu naus atau akal. Nah, ketika lahir akal ini nanti dia memandang the one, yang itu nanti lahir yang namanya jiwa. Nah, ketika jiwa ini sudah ada, nanti lahir yang namanya materi-materi. Jadi sifatnya itu melimpah, dan itu secara tidak langsung. Nah, ini nanti kan dikritik oleh filosof-filosof Islam. Kalau yang dipakai oleh Plotinus itu sifatnya melimpah, artinya kan tidak ada daya dari the one ini, ya kan? Dayanya itu tidak punya daya mencipta atau tidak punya daya kehendak untuk menciptakan. Karena memang saat itu Plotinus itu belum jauh seperti itu. Hanya sifatnya itu menggambarkan bagaimana kok bisa terjadi alam semesta ini. Oh, ternyata sifatnya itu melimpah,
sehingga pelimpahan itu melimpah lagi, kemudian melahirkan materi-materi yang ada di alam semesta ini. Nah, adanya banyak materi ini itu ternyata sumbernya dan bahannya itu adalah dari the one. Makanya tidak salah tadi bahwa adanya kejahatan, adanya segala yang itu negatif, itu keluar dari koridor atau hakikat ketuhanan. Nah, kalau itu limpahan ya, kalau itu limpahan, semakin dia melimpah dan jauh dengan the one ini dia akan sifatnya itu akan jauh dari Tuhan, yang itu tidak mendapatkan cahaya dari the one itu. Gambarannya bahwa kalau misalkan kita berada di suatu ruangan, ya kan, dan posisi kita itu jauh dari lampu atau dari cahaya lampu, kita kan tidak optimal mendapatkan cahaya dari lampu, ya kan. Tapi berbeda dengan orang yang itu berada di bawah lampu, dia kan mendapatkan penerangan yang itu sifatnya secara optimal. Tapi kok orangnya itu jauh dari cahaya lampu, otomatis yang semakin jauh dari cahaya lampu, dia kan akan berada di posisi yang gelap. Nah, semakin jauh dari Tuhan ini dia tidak mendapatkan penerangan atau cahaya dari Tuhan. Nah, kok adanya tadi seperti kejahatan, artinya dia itu tidak mendapatkan cahaya dari Tuhan. Kalau contoh kecil, kalau dalam bahasa agama itu dia itu tidak beriman, atau dia itu kesadaran akan Tuhannya itu tidak ada. Akhirnya dia itu keluar dari koridor jalan Tuhan, atau tidak mendapatkan yang namanya cahaya dari Tuhan. Nah, digambarkan oleh Plotinus, adanya pelimpahan atau emanasi ini sifatnya itu satu kesatuan. Ya, sifatnya itu tidak terpisah. Beliau itu menggambarkan sebagaimana matahari dan sinarnya. Ya kan? Coba kita lihat. Ada matahari dan ada sinar. Itu kan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa menyebut matahari kalau itu tidak ada cahaya, ya kan? Dan kita tidak bisa mengatakan itu matahari kalau itu tidak bercahaya. Ya kan? Jadi kita mungkin mengira bahwa matahari dan cahaya itu sesuatu yang itu sifatnya terpisah. Ternyata enggak. Tapi ternyata sifatnya itu satu kesatuan yang itu tidak bisa dipisahkan. Seperti halnya manusia dan alam semesta ini dengan Tuhan, itu sifatnya seperti matahari dan sinar matahari itu sendiri. Atau juga digambarkan oleh Plotinus itu seperti halnya lautan dan ombak, ya kan? Ada ombak pasti ada laut. Ada laut pasti itu menghasilkan ombak. Kenapa kok ada manusia? Artinya ada Tuhan. Nah, dan lain sebagainya. Nah, emanasi ini sifatnya dari atas ke bawah. Semakin ke bawah dia semakin jauh dari Tuhan. Kalau semakin jauh dari Tuhan, dia tidak mendapatkan cahaya dari Tuhan karena sifatnya itu jauh. Nah, itu emanasi. Nah, ini kalau remanasi ini berbeda. Kalau tadi Tuhan itu sudah melimpah, ya kan? Limpahan dari atas, gambarannya mungkin begitu, dari atas ke bawah. Nah, lahirlah yang namanya jiwa, kemudian jiwa ini melahirkan materi-materi. Jiwa ini yang itu limpahan dari Tuhan, dari Tuhan, dia itu jangan berhenti di alam semesta ini. Dia punya tugas yaitu untuk kembali, yang itu disebut yang namanya remanasi. Remanasi ini dari bawah ke atas, dari bawah menuju ke atas. Kalau tadi emanasi dari atas ke bawah, kalau remanasi sudah diciptakan atau sudah melimpah, kita itu harus kembali, yang disebut itu remanasi. Nah, jalannya dengan apa? Plotinus itu menganjurkan jalan pertama itu dengan beauty. Jadi manusia itu harus punya rasa cinta yang penuh dengan keindahan, ya kan? Jadi gambarannya begini. Tadi kan Tuhan itu kan sumber dari keindahan. Harusnya ketika manusia
melihat dan itu mengalami keindahan-keindahan yang didapatkan di dunia, harusnya itu harus ada tumbuh yang namanya cinta, ya kan? Dan dia nanti puncaknya akan menyadari bahwa ternyata keindahan-keindahan yang ada di alam dunia ini sumbernya itu adalah yang maha indah. Ketemulah dia mencintai sesuatu yang itu yang maha indah. Jadi kita itu harus mampu tersadarkan dengan adanya keindahan-keindahan yang ada di alam semesta ini. Bahkan tadi disebutkan yang paling indah ciptaannya The One itu adalah manusia. Artinya apa? Kalau kita hubungkan, kalau kita sesama manusia mampu mencintai manusia atau mampu mencintai sesama, bukan dalam fisiknya tapi dalam rohaninya, karena keindahannya Tuhan yang ada di dalam diri manusia itu sifatnya rohani. Artinya apa? Kita mampu mencintai akhlak, kita mampu mencintai pengetahuan, mampu mencintai sesuatu yang bernilai. Nah, itu secara tidak langsung akan membawa kita menuju kepada The One. Nah, setelah itu ada yang namanya ketulusan dan ikhlas, ya kan? Perbuatan dan lain sebagainya, kalau tidak tulus dan ikhlas kan tidak ada nilainya. Misalkan kita memperjuangkan sesuatu tapi kok kita tidak ikhlas, itu kan representasinya kan nol. Nah, artinya apa? Kita harus melakukan sesuatu yang ada di dunia ini, kita harus mampu yang namanya itu menumbuhkan keikhlasan dan ketulusan. Artinya apa? Kita itu tidak butuh yang namanya pembalasan atau timbal balik. Kalau menolong orang ya sudah, menolong itu sudah keindahan, menolong itu sudah akhlak yang terpuji, tanpa harus menunggu nanti dia akan membalas saya dan lain sebagainya. Nah, sikap-sikap yang seperti ini adalah jalan untuk menuju kepada The One. Nah, jalan yang kedua yaitu dengan kebijaksanaan atau wisdom. Jadi pendayaan gunaan akal rasio. Kemudian kita itu mampu mengakses pengetahuan, ya. Dan kita nanti puncaknya adalah menjadi orang yang mampu melakukan sesuatu yang itu semuanya itu adalah kebijaksanaan. Contoh kecil, misalkan pengetahuan itu berbeda dengan kebijaksanaan. Contoh kecil begini, suatu saat saya itu misalkan saya sudah punya istri, misalkan pagi-pagi saya itu ingin bekerja. Nah, saya keluar rumah, istri saya ada di rumah. Kemudian ada sesuatu yang ketinggalan di rumah, mungkin laptop saya, mungkin dompet saya. Nah, kemudian saya itu kembali lagi ke rumah. Saat saya kembali, ternyata di depan rumah saya itu ada sandal, yang itu sandalnya laki-laki. Nah, kemudian saya berpikir, ternyata istri saya sedang selingkuh. Berarti apa? Saat saya bekerja di luar rumah, ada laki-laki yang setiap hari itu masuk ke dalam rumah saya, yang itu selingkuh dengan istri saya. Pikiran saya saat melihat sandal yang itu sandal laki-laki, pikirannya itu langsung ke sana. Itu kan pengetahuan, karena punya fakta di depan rumah saya itu ada sandalnya laki-laki. Tapi kalau orang itu bijak, punya wisdom, orang itu pasti berpikir lebih jauh dan dia punya pertimbangan 1, 2, 3. Nah, orang wisdom ini yang punya kebijaksanaan, dia pasti berpikir, sandal yang laki-laki itu mungkin adalah keluarganya, mungkin itu adalah adiknya. Jadi pikirannya itu tidak langsung memutuskan bahwa istri saya selingkuh, tapi saya punya alternatif banyak bahwa belum tentu istri saya itu selingkuh, mungkin pun itu sandalnya adiknya atau kakaknya. Nah, itu sikap yang bijaksana. Banyak sekali pengetahuan yang itu tidak melahirkan kebijaksanaan. Nah, untuk bisa kita menuju ke Tuhan, jalannya itu apa? Kita harus melakukan yang itu puncaknya itu adalah hikmah, kebijaksanaan.
Kemudian yang terakhir itu apa? Priority, yaitu keutamaan. Misalkan keutamaannya manusia itu apa? Oh, keutamaannya itu adalah belajar. Ya sudah, belajar. Yang sifatnya itu yang sifatnya itu seumur hidup. Nah, itu nanti akan membawa dirinya itu bisa menyatu kepada Tuhan. Nah, keutamaan ini harus diketahui oleh manusia yang jalannya itu dengan akses pengetahuan atau jalannya dengan wisdom. Nah, adanya priority, wisdom, beauty ini kan unik. Jadi coraknya itu bukan seperti dalam bahasa agama, tapi itu pun juga bisa mengantarkan manusia untuk menuju kepada Tuhan. Kalau dia sudah menuju kepada Tuhan dan ketemu dan menyatu kepada Tuhan, dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sifatnya itu hakiki. Nah, ada jalan juga menurut Plotinus, yaitu dengan kesadaran, menyadari bahwa kita itu ada yang menciptakan. Terus kita itu mau kemana? Kita mau di sini aja, atau kita ada kesadaran untuk kembali kepada Tuhan, ya kan? Kalau dalam bahasa Islam kan kita sudah diciptakan oleh Tuhan, kita hidup, kemudian kita kan akan mati. Nah, kematian ini kita itu nanti bisa bertemu dengan Tuhan atau tidak. Nah, itu harus ada kesadaran. Jadi kesadaran bahwa manusia yang hidup ini, dia arah tujuannya itu mau kemana. Kalau hanya tujuannya itu kesenangan atau tujuannya itu hanya kekayaan, dia otomatis tidak menemukan kebahagiaan yang hakiki, yang itu bertemu dengan Tuhan. Ada juga yang itu jalannya dengan purification, yaitu apa? Pembersihan diri atau pembersihan jiwa. Jadi jiwa ini tadi kalau dalam pandangan Plotinus itu kan wajahnya Tuhan. Nah, untuk bisa menyatu dengan Tuhan, kita setiap hari itu harus penyucian diri. Mungkin bisa dengan kecintaan kita kepada keindahan, kecintaan kita kepada kebaikan. Itu secara tidak langsung membuat jiwa kita itu tambah indah atau tambah suci. Nah, ketika jiwa kita itu semakin indah, semakin suci, maka kita akan menyatu atau bisa menyatu dengan yang maha suci, dengan yang maha indah. Ya. Kalau sudah demikian, maka kita itu akan kepada puncaknya, yaitu kita mengalami pencerahan yang disebut itu iluminasi. Kita sudah bisa menyatu kepada the one. Jadi kita punya kesadaran, kita kemudian penyucian jiwa, ya kan? Jiwa kita itu sudah bening, sudah bercahaya. Akhirnya cahaya yang besar itu menyatu dengan cahaya yang kecil, ya kan? Cahaya kecil ini menyatu dengan cahaya yang besar. Yang cahaya kecil ini kan tidak kelihatan. Nah, di situ kita menyatu atau iluminasi, menyatu kepada the one. Di situ kita baru merasakan kebahagiaan yang hakiki. Itu menurut Plotinus. Oke. Ini yang terakhir. Jadi beliau punya kata-kata hikmah bahwa knowledge if it does not determine action. Jadi pengetahuan jika tidak ada jika tidak menentukan tindakan atau action is dead to use. Itu adalah kematian bagi kita. Jadi kok pengetahuan kita banyak tapi tidak menentukan nasib kita, tidak menentukan perilaku kita baik, tidak menentukan perilaku kita tambah bijaksana, kita itu sesungguhnya itu mati dengan pengetahuan itu. Gampangannya seperti itu. Jadi percuma punya pengetahuan banyak, tapi itu tidak membawa kita menuju ke the one, kalau dalam bahasanya Plotinus. Jadi kita harus punya pengetahuan, tapi kita hidup di dalam pengetahuan itu, atau kita action yang sumbernya itu dari pengetahuan itu. Nah, semakin kita banyak pengetahuan dan semakin kita mampu mengaktualisasikan pengetahuan itu, maka kita kan kalau meminjam bahasa tadi, kita akan sampai kepada Tuhan.
Tapi kok pengetahuan itu tidak menentukan perilaku kita, sesungguhnya kita itu mati. Nah, itu dalam bahasanya Plotinus. Ada lagi, knowing ourselves we are beautiful, in self ignorance we are ugly. Jadi mengetahui diri kita, kita itu cantik. Dalam ketidaktahuan diri kita, kita itu jelek. Jadi kok kita bisa mengetahui what am I kita mampu menjawab siapa kita dan mengarahnya itu ke dalam diri dan menemukan keindahan-keindahan yang sifatnya itu spiritual, yang itu sumbernya dari Tuhan, kita akan menemukan bahwa kita itu sesungguhnya itu indah. Manusia itu sesungguhnya itu cantik. Kalau kita itu mampu mengetahui diri kita. Tapi kok kita tidak mampu mengenali diri kita, kita hakikatnya itu jelek. Karena tidak sadar bahwa diri kita itu siapa. Kalau kita tidak sadar, tidak mengetahui, kita kan tidak menyadari ada kandungan-kandungan keindahan yang ada di dalam diri kita. Nah, jadi bahwa kita itu sesungguhnya itu indah kalau kita itu mengetahui. Kalau kok kita tidak mengetahui, kita itu jelek. Nah, simpelnya seperti itu. Oke, itu sedikit banyaknya seperti itu. Oke, baik. Apabila ada tutur kata yang keliru dan salah, kita cukupkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.